mindset kita yang dilihat dari perempuan cuma fitnahnya belaka, pesonanya belaka, tubuhnya belaka, kira-kira begitu. Iya. Nah, itu problem itulah yang membuat lalu cara pandang kita, masyarakat itu menjadi lebih sering menyalahkan perempuan. Lebih banyak melihat pesona perempuan yang artinya lalu ini dosa, ini salah. Padahal laki-laki juga melakukan hal yang sama tapi tidak terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya untuk Indonesia. Nah, kali ini masih dalam rangkaian jalan-jalan ke Cirebon. Tidak sah kalau kita tidak makan asupan bergizi. Nggak cuma kuliner itu kadang nggak cuma makanan, tapi juga ilmu gitu. Nah, kita pengen upgrade kuliner keilmuan kita lah kira-kira. Nah, kebetulan saya lagi ngumumin di Instagram buat teman-teman yang mau nanya-nanya, khususnya tentang perempuan. Nah, karena akan menemui tokoh-tokoh yang fokus di isu-isu perempuan dalam Islam. Tidak sah kalau belum ke Kiai Fakihuddin Abdul Qadir. Kang Fakih. Kang Fakih, saya manggilnya Kang Fakih. Nah, Kang Fakih, saya udah nge-share di Instagram kan. Dan ada banyak pertanyaan yang ternyata pertanyaan itu semua ada apa yang ingin disampaikan oleh Kang Fakih. Misalnya nih ya, Assalamualaikum Bib, ini dari Rohim_MMMM 4 kali. Assalamualaikum Bib, mau nanya, fitnah perempuan itu apa? Dan bagaimana cara menghindarinya? Kemudian ada juga yang bertanya, kenapa perempuan lebih banyak masuk neraka daripada pria? Nah ini kira-kira Kang Fakih, pertanyaan-pertanyaan, kebingungan-kebingungan yang ada di kepala orang ketika bicara perempuan dalam konteks Islam. Nah, kebetulan ternyata saya dikasih buku sama Kang Fakih judulnya Perempuan Sumber Fitnah, tapi dikasih tanda kurung. Bukan. Nah, dan ternyata di sini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditanyakan teman-teman. Makanya saya mau bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul tentang perempuan. Nah, Kang Fakih, mereka berpikiran, apakah perempuan itu sumber fitnah? Karena hadisnya jelas. Dalam Sahihul Bukhari dari Usamah bin Zaid, tidak aku tinggalkan setelahku suatu fitnah yang paling berat kecuali bagi laki-laki adalah pesona perempuan. Nah, perempuan itu fitnah. Apa memang pandangan Islam seperti itu, Kang Fakih? Ya memang perempuan sumber fitnah. Kalau nggak fitnah, kita nggak tertarik sama perempuan dong. Jadi fitnah itu kan artinya pesona, daya tarik. Dan orang-orang lalu menginginkan dia, memburu dia, menikahi dia, itu kan fitnah itu kan itu. Oh, fitnah yang dimaksud itu? Iya, daya tarik, pesona. Tapi terkadang kan dengan daya tarik yang kuat itu lalu orang tergiur, terjerumuskan dari jalan yang lurus seharusnya. Jadi memang betul perempuan itu sumber fitnah. Yang masalah itu ketika ada sumber fitnah lain tidak dianggap. Misalnya laki-laki juga sumber fitnah. Kan kita kan banyak perempuan tertarik sama kita. Sama Habib banyak banget perempuan tertarik. Iya, tapi kan Anda juga sumber fitnah. Tapi kan nggak ada hadisnya itu, Kang Fakih. Apanya? Nggak ada hadisnya. Ada ayat Qur'annya. Wa fatanna ba'dakum li ba'din misalnya. Satu sama lain di antara kita itu sumber fitnah. Jadi hadis ini kan hanya menjelaskan lagi ngomong ke laki-laki gitu. Jadi kalau ke laki-laki sumber fitnahnya tentu perempuan. Tapi kalau kita ngomong ke perempuan sumber fitnahnya laki-laki. Kalau konteksnya relasi laki-laki dan perempuan. Nah, yang masalah itu kita hanya memandang perempuan sebagai sumber fitnah belaka. Lalu fitnah-fitnah yang lain seperti tidak ada. Padahal nyata ada dan ayatnya ada. Hadis yang umum ada gitu, yang umum ya. Jadi, lalu potensi baiknya perempuan sebagai manusia nggak terlihat. Padahal perempuan yang punya akal banyak kan. Perempuan yang spiritualitasnya tinggi banyak. Yang pinter, yang punya kiprah banyak. Itu karena mindset kita yang dilihat dari perempuan cuma fitnahnya belaka, pesonanya belaka, tubuhnya belaka, kira-kira begitu. Nah, itu problem itulah yang membuat lalu cara pandang kita, masyarakat itu menjadi lebih sering menyalahkan perempuan. Lebih banyak melihat pesona perempuan yang artinya lalu ini dosa, ini salah.
Padahal laki-laki juga melakukan hal yang sama tapi tidak terlihat. Pada konteks misalnya kalau kita lihat ada perkosaan, itu kan perempuan disalahkan. Pasti perempuan yang Pasti perempuan disalahkan. Bahkan ketika padahal melapor pun disalahkan. Melapor pun disalahkan. Itu karena dari cara pandang, ya perempuannya sih cantik. Kata Iwan Fals kan begitu. Iya. Perempuannya sih nanti pakaiannya A, B, C. Jadi istilahnya beberapa jurnalis yang ecek-ecek gitu kan, masa bahasanya itu masa kucing kasih ikan, ya kasih ikan. Jadi laki-laki itu kayak kucingnya, lalu perempuan ikannya. Ini kan lucu gitu loh. Sebenarnya itu penistaannya ke laki-laki juga. Memang. Disamakan dengan kucing. Memang. Jadi padahal hidup manusia itu tidak semuanya kucing. Kadang-kadang iya. Tetapi kan manusia ini kata Al-Quran sendiri kan karomna bani Adam, ahsana taqwim, dimuliakan, ada akal, ada pikiran, ada spiritualitas, ada peran-peran sosial. Dalam tubuh perempuan itu ada kehidupan yang jauh lebih banyak, dan itu yang dipanggil oleh Quran. Akalnya, imannya, amalnya, itu kan man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Ini jadi lupa kalau cara pandang kita cuma ke pesona saja. Nah, berarti sebenarnya hadis itu tidak hanya kepada perempuan, tapi juga kepada laki-laki, agar tidak melihat perempuan sebagai fitnah itu, sebagai hanya tampilan luarnya saja. Memang begitu kan, karena itu kan hadis lain kan mengatakan tungkahu al-mar'atu li arba'in. Limaliha wa jamaliha wa li hasabiha faghfar bidzatid din. Kan yang Nabi mengingatkan bahwa orang memilih perempuan karena banyak faktor. Nah, itu kan faktor fitnah salah satu di situ, tapi tolong lihat juga nih faktor agamanya. Bahkan itu seringkali disampaikan bahwa itu yang utama dan pertama seharusnya. Utama dan pertama. Dan hal yang sama laki-laki kan. Maksudnya perempuan memilih laki-laki kan karena gantengnya, kan sama. Karena hartanya, karena jabatannya. Tetapi yang dicecer oleh orang ketika salah, itu perempuan. Itu karena cara pandang fitnah itu. Jadi kalau ada orang korupsi, jangan-jangan istri yang suka ke mall. Jadi yang korupsi siapa, yang salah siapa, yang sayangkan siapa. Problem itu berawal dari cara pandang bahwa ya perempuan lah fitnah itu. Memandang begitu. Dan itu yang menurut saya perlu kembali melihat bahwa perempuan itu manusia. Sebagaimana laki-laki juga manusia dan punya berbagai dan itu sebenarnya kan bukan hanya problem umat Islam. Iya, bukan. Artinya bahwa memang ada yang mengkonstruk itu sebenarnya industri, yang itu tidak ada kaitannya dengan agama. Misalnya jualan mobil, yang difoto bersama mobil adalah perempuannya yang dieksploitasi aspek fitnahnya tadi, kalau bahasa tadi, betul. Tapi sebagian umat Islam ke distract-nya sama hadis tadi, Fakih, sama hadis tadi, sehingga berpikir ya udah pokoknya kata Rasul perempuan itu fitnah. Nah, kemudian secara umum, apa yang harus diperbaiki oleh kita membaca hadis-hadis atau bahkan ayat-ayat yang terkesan memojokkan perempuan itu? Ya, pertama itu yang saya bilang, kita mulai dari cara pandang kita dulu. Karena hadis itu kan sebenarnya satu teksnya itu, karena ada hadis-hadis lain tentang perempuan kan. Jadi cara pandang kita sejak awal itu melihat perempuan dan laki-laki sebagai manusia. Sebagai manusia yang dalam diri manusia itu falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ada potensi baik, ada potensi buruk. Sebagai manusia. Lalu dua, sebagai hamba gitu loh, sebagai hamba. Ketiga, sebagai khalifah. Khalifah di mana manusia laki dan perempuan itu memperoleh mandat, dipercaya oleh Allah untuk memakmurkan bumi, laki-laki dan perempuan. Nah, kalau cara pandangnya seperti itu, maka setiap ada hadis, nah kalau hadis itu sepertinya mengarah kepada perempuan, itu pertanyaannya hadisnya atau cara pandang kita. Karena hadis itu kan baru satu, hadis itu 23 tahun Nabi Muhammad itu. Jangan-jangan cara pandang kita, karena hadis itu lagi ngomong pada konteks tertentu, kita pahami general gitu. General. Nah, ayatnya cuma sepotong, kita pahami general. Kalau dikumpulkan dengan ayat-ayat yang lain dalam visi rahmatan lil alamin misalnya, maka kita akan ngelihat bahwa oh hadis ini lagi ngomongin laki-laki gitu. Makanya kan kiai-kiai kita kan kalau ngomong ke para pengantin itu kan jangan terpaku saja sama ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ada ayat lain loh, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ada ayat lain wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Tapi kan yang problem kita hanya ar-rijalu dan qawwamuna di situnya. Bukan bima anfaqu. Bukan ke situnya gitu, ditanggung jawab, tapi pada kita qawwam gitu loh. Nah, ini kan problem mata sesungguhnya. Jadi dari mata, dari telinga, lalu masuk ke
hati, perasaan, jadilah semua itu warnanya sesuai dengan mata yang dia memandang. Sebenarnya itu yang sering saya bilang, bahwa sama kayak saya melihat kehabiban itu bukan sebagai privilege, tapi sebagai tanggung jawab gitu. Justru akhirnya syukur-syukur nggak merasa ini beban, karena ya kalau Habib ya paling nggak harus berdakwah, memperlihatkan akhlak Nabi dan lain sebagainya. Jadi qawamunah juga bisa seperti itu, tidak melihat itu, oh ya sudah berarti saya. Iya, qawam itu kan sebenarnya kalau mau diartikan kan tanggung jawab, betul. Tanggung jawab. Jadi, ya. Kenapa laki-laki tanggung jawab duluan? Karena laki-laki itu secara sosial di berbagai peradaban memang dia punya kesempatan lebih terbuka untuk bekerja dibanding perempuan. Lalu setelah hubungan intim, laki-laki tidak akan hamil. Perempuan akan hamil. Nah, siapa yang dipegang? Ya laki-laki. Masa perempuan yang dipegang? Iya, betul. Jadi qawwamuna itu artinya wahai laki-laki, bukan wahai perempuan. Wahai laki-laki, jadilah orang yang bertanggung jawab. Karena Anda punya kemampuan dan Anda harus menafkahi gitu. Bukan wahai perempuan, ikutilah suami. Kan problemnya kan wahai perempuan kita ngomongnya. Padahal lagi bicara tanggung jawab. Tapi kalau konteks relasi itu kembalinya kepada ayat wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Satu sama lain itu wali. Wali pemimpin. Itu saling menolong, bisa saling memimpin, saling bertanggung jawab dan lain-lain. Apalagi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Apalagi kan jelas-jelas kata lain hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Ini kan jelas sekali bahwa relasinya mirip pakaian antara suami dan istri itu. Yang suami kepada istri pakaian, istri kepada suami pakaian. Yang kalau pakaian kan ya menghangatkan, menyempurnakan, membuat punya prestis, rasa percaya diri. Itu kan harus begitu, bukan lalu ayat itu kadang-kadang kan ayat sama hadis itu dibaca dalam perspektif dia sebagai laki-laki yang sudah punya anggaplah privilege, lalu justru pengen menikmati privilege itu, bukan sebagai tanggung jawab. Yang harusnya dia berbuat apa sebagai. Nah, ini cara pandangnya yang harus karena kalau tidak ya sebenarnya ayat apapun akan diambil bisa dibaca seperti itu. Tapi kalau kita berangkat sejak awal bahwa sama-sama manusia, sama-sama hamba, sama-sama khalifah, dan Islam itu hadir untuk rahmatan lil alamin. Jadi kan ya ingat aja kalau rahmatan kan anugerah. Nah, pertanyaannya relasi kita menjadi anugerah nggak sama istri kita? Begitupun sebaliknya. Nah, kalau tidak, itu artinya bukan hadis dan Quran yang salah, mata kita yang salah. Karena Quran itu 6.600 lebih lah ayat. Masa cuma terpaku sama ayat situ saja? Ayat banyak bagaimana? Hadis 23 tahun, masa cuma terpaku sama hadis itu saja? Kan ada hadis. Ini mengingatkan saya kepada satu ayat lah yang maksudhu ilal mutahharun. Bahwa tidak bisa membaca, memahami, dan mengambil hikmah dari Al-Quran secara baik kalau tidak suci. Artinya matanya, hatinya, pikirannya ya. Artinya memang dari awal melihat ayat itu tidak dengan framing laki-laki perempuan, tapi sama, setara. Sebagai orang yang disapa oleh Quran. Quran itu kan ketika hadir, dia menyimpan kebaikan. Nah, kebaikan ini harus sampai kepada laki-laki dan perempuan. Dan harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Jadi bukan salah satu pihak saja. Itu yang dalam surat Az-Zumar itu kan, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Jadi ayatnya itu sama dibaca oleh kita semua, tapi kan problemnya yang kita ikuti itu yang terbaiknya seperti apa dari pemaknaan itu. Karena banyak sekali makna kan muncul biasa. Nah, orang kadang memilihnya kan makna yang enak untuk dirinya. Nah, ini yang diminta oleh tanggung jawab oleh kita, oleh Quran itu, bahwa kita harus mengikuti yang terbaik. Nah, istilah terbaik itu kan di mana-mana ya memberikan sesuatu kebaikan kepada orang lain. Ini memang pandangan yang salah itu akan sangat berbahaya. Karena gini, saya pernah ada teman, Kang Fakih. Dia itu ke-distract pandangan bahwa kalau orang ugal-ugalan di jalan, pasti mobil itu disetir oleh cewek. Nah, setiap ada mobil ugal-ugalan, dia bilang, pasti yang nyetir cewek. Kalau dilihat ternyata bukan cewek, dia anggap, oh ini kasus aja, oknum aja. Atau kadang-kadang bilang, dia dipengaruhi oleh cewek. Iya, nah itu artinya memang cara pandang. Realitas akhirnya disuruh mengikuti kepada cara pandang kita. Itu yang sama-sama kayak misalnya ada perempuan yang gebrak meja. Itu kan dia banget, wah emosional. Begitu laki-laki gebrak meja, tegas, gagah.
Nah ini kan karena cara pandang. Cara gitu, pandang. Cara pandang. Nah dan yang kedua kata Kang Fakih, pentingnya holistik ya, melihat tidak hanya satu hadis, satu ayat, tapi dipahami secara utuh. Selanjutnya Kang Fakih juga yang menjadi pertanyaan banyak orang tentang ini, misalnya ayat dari Al-Quran yang mengatakan bahwa perempuan itu ladang. Ya itu kalau kita memandangnya kan begini. Banyak tuh teman-teman. Betul. Perempuan itu ladang. Kan titik di situ Quran itu. Atau memang ada faktu harsakum anasyitum. Iya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita menjelaskannya. Apakah karena ladang maka harus kita rawat? Apakah karena ladang maka harus kita pastikan tidak dirusak orang? Gitu loh. Apakah karena itu ladang maka itu makanya kan kita yang menjelaskan. Iya. Tapi kalau diulang karena itu ladang kita maka terserah kita. Terserah kita dong. Nah biasanya ke sana arahnya. Nah itu yang saya bilang. Kalau gitu, kita tidak membaca wa asyiruna bil ma'ruf. Iya. Gitu. Dan kita juga tidak membaca asbabun nuzul misalnya. Asbabun nuzul kan sebenarnya kan soal hubungan intim yang lewat belakang kan. Belakang bukan dubur tapi boleh atau tidak. Itu kan ditanyakan sama Rasulullah, ya selama tidak ke dubur ya boleh, silahkan, terserah kamu. Dan kalau kita membaca anasyitum, tumnya itu artinya laki-laki dan perempuan, maka ananya itu ya dua belah pihak harusnya. Kembali ke ayat hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, yang itu tentang kreasi seksual juga. Iya. Jadi kalau dalam cara pandang saya, nisaukum harthul lakum itu lagi berbicara tentang kebebasan ekspresi seksual antara suami dan istri selama itu halal. Caranya silahkan, tapi suami istri gitu, jangan cuma suami. Nggak bisa, karena kalau cuma suami artinya bukan menikah itu. Kalau menikah ya harus tanya, ketemu, ya minimal dengarlah gitulah, dengar seperti apa, itu kan penting karena ada ayat-ayat lain juga bicara wa asyiruhunna bil ma'ruf. Oke. Nah, tenang, senjata kita para laki-laki ini banyak. Saya kasih lagi. Gini Kang Fakih. Tapi kan perempuan kalau menolak laki-laki yang meminta jatah seksual itu dilaknat oleh para malaikat sampai subuh katanya. Ini juga merujuk kepada hadis. Ya sebenarnya kan kalau dibaca kan itu pertama kan kadang-kadang hadis itu kalau mau ya dibaca teksnya lengkap boleh. Atau syukur-syukur dibaca dalam kerangka tadi rahmatan lil alamin sama akhlak mulia. Karena pertanyaannya adalah kalau memaksa itu adalah baik, maka siapapun boleh memaksa. Tapi kalau itu tidak baik, siapapun tidak boleh memaksa. Nah, tapi kita juga kalau mau ya kita baca hadisnya. Misalnya kan hadisnya kan bilang idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashin fa'abat la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Nah, idza da'a itu artinya kan doa. Da'a yad'u itu kan doa. Mengajak. Dan doa itu kan orang doa itu kan baik-baik gitu loh. Sejak awal sikapnya sudah baik. Bahkan penuh rayuan. Bisa penuh rayuan dan lain-lain lah. Dan pada saat itu tentu dalam konteks yang satu punya kebutuhan, yang satunya tidak sedang dalam halangan. Halangan apapun, tidak hanya haid sesungguhnya. Itu dalam penjelasan ulama fikih itu min ghairi udhrin syar'iyyin masih ada. Karena pada dasarnya setiap orang kan punya barrier, punya halangan, masih bisa sakit. Kalau itu misalnya, mungkin gampang diluruskan. Kalau nggak mood si ceweknya. Ya nggak mood, laki-laki punya tanggung jawab untuk bikin mood. Gitu loh. Atau apa, intinya begini, bukan soal mood tidak mood. Intinya kan maksud saya, yang harus dipahami itu bahwa suami istri itu memerlukan bahasa cinta, memerlukan ekspresi cinta, memerlukan layanan cinta. Itu harus dipahami oleh istri sama oleh suami. Dua-duanya. Nah, bisa jadi ketika lagi mood misalnya, kalau itu betul merupakan kebutuhan cinta suaminya, ya mungkin istri perlu mengerti. Tapi pada saat yang sama juga suami harus mengerti apa kebutuhan cinta istrinya. Jangan sampai ketika saat itu dia minta dipenuhi, saat yang lain istri minta nggak dipenuhi. Nah ini yang tidak mubadalah itu. Jadi hadis itu kalau dipahami dalam konteks mubadalah kan lagi bicara tentang pentingnya memenuhi kebutuhan cinta pasangannya. Salah satunya seks, salah satu aja. Karena kalau tidak akan laknat. Laknat itu kan dalam bahasa Arab artinya bu'dun anir rahmah. Dicabut rahmatnya gitu. Dicabut dan dijauhkan. Rahmah kan kasih sayang. Jadi kalau ada salah satu pasangan kebutuhannya tidak dipenuhi, apalagi marah, ya nggak ada kasih sayang sudah. Jadi kalau diartikan secara kehidupan psikologi, ya memang suami istri itu kalau salah satunya kebutuhannya tidak dilayani sampai marah,
ya akan terjadi tadi jauh dari kasih sayang antar mereka saja, apalagi malaikat. Jadi maksud saya yang harus kita ambil itu jangan mencari momentum untuk melaknat istri, tapi mencari momentum bagaimana masing-masing mengungkapkan dan memberikan layanan dan ekspresi serta bahasa cinta. Jadi bukan untuk menakut-nakuti gitu loh, tapi untuk mengatakan, kita itu perlu bahasa cinta kapan? Gitu. Pakai cara apa? Seperti apa kalau maunya jam berapa gitu loh? Itu yang dibicarakan, bukan awas loh, malaikat loh. Kan nanti bukan ekspresi cinta kalau gitu. Kamu dilaknat kalau nggak mau. Ini kan jadi menurut saya bukan relasi lalu. Bukan bahkan secara biologis juga akan bermasalah kan. Tanpa rangsangan itu maka hubungan seksualnya akan sangat bermasalah. Dan memang bisa juga saya jadi terpikir gini akhirnya. Ya kalau sampai istri kamu dilaknat malaikat kan juga kamunya bermasalah berarti. Dong. Masa seneng nggak bisa ngatur. Bukan hanya nggak bisa ngatur, kok seneng istri dilaknat kan lucu. Iya, berarti tidak cinta. Tidak cinta, tidak mau asyaro, kok malah mencari-cari suasana agar istrinya dilaknat malaikat. Ya, artinya kan sudah bukan suami yang bertanggung jawab lagi. Iya. Gitu. Saya pengen lanjut juga ke sini sebelum pertanyaan yang tadi dibacakan di awal, Kang Fakih. Nah, akhirnya kadang relasi itu memang sudah tidak berbasis cinta, tapi karena ya terlanjur. Sedangkan mau cerai, katanya dibenci oleh Allah. Nah, saya pengen tanya ke Kang Fakih soal perspektif Kang Fakih memahami cerai itu sesuatu yang boleh tapi dibenci oleh Allah. Ya begini, sebenarnya dibenci itu harus pada konteksnya. Jadi tidak semua perceraian dibenci. Tidak juga. Kalau itu satu-satunya alat yang membuat kedua belah pihak justru lebih baik mengekspresikan cintanya, karena cinta kan tidak harus bertemu juga pada prakteknya. Bisa jadi cinta itu destruktif kalau ketika ketemu. Jadi, karena ada ayat yang 130 itu, wa in yatafarraqo. Itu kan cerai artinya. Wa in yatafarraqo yughnillahu kullan min sa'ati. Justru dengan bercerai bisa jadi masing-masing akan mandiri dan akan baik. Ketika toxic relationship istilah orang sekarang. Ketika relasinya justru saling menyakiti. Menikah tapi saling menyakiti kan ngapain? Kata Quran kan at-thalaqu marratani fa imsakun bima'rufin. Au tasrihun biihsan. Jelas sekali. Kalau mau bertemu, bertemulah dalam kebaikan. Kalau sudah nggak bisa, ya sudah silakan cerai berpisah. dalam kebaikan juga. Dalam kebaikan juga. Jadi tidak semua perceraian itu dibenci, tidak. Karena bisa jadi jalan. Tapi bukan berarti Quran menyuruh kita bercerai, bukan. Tetapi karena pada prinsipnya pikirkan akhlak itu dulu. Pikir Anda nikahnya punya akhlak nggak? Kalau tidak percuma dong gitu loh. Itu kan tanggung jawab Anda hilang. Jadi bisa jadi orang menikah karena sosial, karena orang tua. Tapi kan Anda sudah memilih. Kalau sudah memilih maka Anda bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya itu? Ya akhlak, tanggung jawab minimal gitu. Mungkin cinta tidak ada, tapi akhlak itu tanggung jawab. Karena itu perilaku, itu ucapan, itu perbuatan akan muncul dari akhlak itu. Jadi tidak bisa alasan misalnya karena sudah tidak cinta tapi takut dibenci, malah kehidupannya saling menyakiti. Berantakan. Itu nggak bisa sama sekali, nggak diizinkan oleh apapun dalam teks agama gitu loh. Kalau memang sudah tidak cinta, tetap menyelesaikan dengan cara baik-baik. Cara baik-baik.